Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Salsabila dengan NIM 666121337 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis matrik aplikasi eSIM Kota Serang. Aplikasi eSIM Kota Serang adalah aplikasi layanan pajak daerah berbasis digital yang telah dikembangkan oleh Bapenda Kota Serang. Aplikasi ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pelayanan pajak daerah secara online, tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Ada beberapa fitur-fitur aplikasi eSIM. Yang pertama itu layanan PBB, registrasi WP baru, lapor PJDL, verifikasi pembayaran, cek tunggakan, dan pembayaran pajak daerah. Lalu selanjutnya ada analisis matrik aplikasi eSIM. Di sini saya akan menjelaskan analisis matrik aplikasi eSIM, Will dan Ross. Yang pertama ada bisnis monarki. Yaitu ada IT prinsipal, yaitu ada inputnya Sekda, decisionnya Wali Kota Serang. Lalu ada IT arsitektur, inputnya Sekda, decisionnya Wali Kota. Lalu ada juga IT infrastruktur strategis, inputnya Sekda, decisionnya Wali Kota. Lalu ada business application need, yaitu ada inputnya Sekda dan Kepala OPD. Lalu ada decisionnya Wali Kota. Lalu ada juga yang terakhir ada IT investment, ada inputnya Sekda dan Kepala Bapenda, decisionnya Wali Kota. Di sini masih banyak lagi, kalian bisa lihat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan artikel dari Bu Ayuning Budianti yang berjudul Government dan Governance dapatkah meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pelayanan publik di Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan seperti birokrasi yang lambat, biaya tinggi, serta praktik korupsi dan kolusi. Kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menyulitkan pemerataan akses layanan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi government, muncul berbagai solusi strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Artikel ini akan membahas sejauh mana government dan governance dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama ada apa? Government dan governance di Indonesia merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah untuk mendukung proses administrasi serta penyampaian layanan publik secara elektronik. Tujuannya dari instansi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara adil dan merata. Lalu yang kedua ada siapa? Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi good governance di Indonesia antara lain adalah pemerintah pusat dan daerah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator utama. Selain itu, masyarakat sebagai penerima layanan publik serta perusahaan teknologi dalam maupun luar negeri. Lalu yang ketiga ada kapan? Government mulai diperkenalkan secara nasional melalui instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 yang kemudian diperkuat dengan instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mengenai strategi pelaksanaannya. Secara praktis, pelaksanaan awal sudah mulai sejak tahun 2000-an di beberapa daerah perintis seperti Kutai Timur dan Takalar. Dengan target nasional untuk sebuah tingkatan pemerintah ditetapkan hingga tahun 2005. Selanjutnya ada di mana implementasi good governance dilakukan di seluruh Indonesia, namun pelopornya berasal dari daerah-daerah tertentu yang lebih siap secara infrastruktur dan kepemimpinan, seperti Kutai Timur di Kalimantan dan Takalar di Sulawesi. Lalu selanjutnya ada why atau mengapa. Penerapan good governance sangat penting di Indonesia karena tantangan geografis dan demografis yang kompleks menyebabkan akses terhadap pelayanan publik menjadi tidak merata dan cenderung mahal. Di samping ini, budaya birokrasi yang lambat dan praktik korupsi menjadi
menjadi penghambat utama dalam pelayanan publik. Lalu yang terakhir ada bagaimana government dijalankan melalui beberapa bentuk implementasi seperti pembangunan portal resmi pemerintah, sistem layanan satu pintu seperti SIMTAP, serta beberapa program yang memungkinkan proses lelang dan tender dilakukan secara online. Lalu terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa implementasi good governance di Indonesia masih berada pada tahap awal dan menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital aparatus, serta kurangnya koordinasi antara lembaga. Meskipun beberapa daerah menunjukkan kemajuan secara umum, government belum mampu memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.